Saudara sekalian, pada episode sebelumnya, kami telah menyampaikan hal-hal yang dianggap penting, di antaranya. Pertama, Pilpres diprediksi akan terjadi 2 putaran. Karena berdasarkan persentase dari total suara, pada C1 Sirekap yang masuk hingga saat ini, terbukti belum ada paslon yang mencapai 50% suara. Adapun informasi 58% dari realcon yang beredar, sesungguhnya itu bersumber dari data input Sirekap yang masih error. Ketahuilah bahwa hitungan legal itu didasarkan pada C1 yang sah, dan bukan pada angka input Sirekap. Kedua, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa terdapat selisih hitung lebih dari 10%, bahkan hampir 18% suara, antara angka input Sirekap dengan C1 itu sendiri. Begitupun kekeliruan yang sama terjadi pada realcon TV nasional. Dan yang ketiga, diprediksi akan terjadi sengketa pemilu yang memakan waktu cukup lama. Kali ini kita lanjut ke prediksi berikutnya, yaitu kontroversi Sirekap yang berpotensi menjadi musibah besar bagi paslon 02. Terkait dengan sengketa pemilu yang diduga bakal terjadi ke depan, diprediksi akan ada penggugat yang menurut dugaannya telah terjadi kecurangan pemilu oleh paslon 02 secara terstruktur, sistematis dan masif, atau disingkat TSM. Ada banyak hal yang mungkin akan dimunculkan oleh penggugat. Akan tetapi menurut prediksi kami, bahwa Sirekaplah yang akan melengkapi terpenuhinya syarat kategori terstruktur, sistematis dan masif itu. Berikut alasannya. Aplikasi Sirekap adalah aplikasi milik negara. Tentu kualitasnya wajib lebih baik dan lebih aman daripada aplikasi milik swasta lainnya. Karena nasib bangsa ke depan menjadi taruhannya. Bahkan aplikasi Sirekap harus lebih sempurna ketimbang aplikasi mobile banking yang juga di bawah perlindungan negara. Tahukah kalian bahwa sebenarnya semua aplikasi tidak akan digunakan sebelum melewati uji coba yang ekstra ketat, hingga betul-betul dianggap sempurna sebagaimana fungsinya. Fungsi aplikasi Sirekap adalah pencegah terjadinya penggandaan atau pemalsuan C1 yang nantinya akan berpindah-pindah tangan. Olehnya itu, setelah selesai perhitungan suara di TPS, maka rekapitulasi suara yang ada di C1, kemudian difoto dan diupload ke aplikasi Sirekap yang dilakukan di hadapan para saksi dari paslon untuk dipublikasikan. Namun apa yang terjadi kemudian? Ternyata pada saat aplikasi ini digunakan, tiba-tiba terjadi error entry di ribuan TPS. Sirekap ini kita tadi udah sepakat, kita melaporkan bahwa ini tidak sesuai. Data tidak sesuai, dan ini terjadi hampir di semua TPS. Error entry Sirekap ini berdampak terjadinya penggelembungan suara yang sangat signifikan. Dan anehnya, karena ternyata penggelembungan khusus suara Pilpres hanya dapat direvisi di KPU Pusat saja. Sedangkan suara Pileg itu bisa langsung direvisi oleh petugas setempat. Dari sinilah muncul dugaan bahwa khusus suara Pilpres pada aplikasi Sirekap bukan kesalahan sistem, melainkan bahwa aplikasi ini dikontrol oleh pihak tertentu yang menguntungkan paslon 02. Keanehan lainnya juga, karena betapapun dikoreksi angka error di Sirekap ini, tetap saja persentase suara paslon 02 terbaca 58%. Padahal seharusnya persentase suara turun saat diturunkannya kelebihan suara tersebut. Olehnya itu, jika Sirekap dijadikan bukti kecurangan, maka mungkin penuntut akan mengurutkan alur kecurangan di persidangan sebagai berikut. Kecurangan diawali dengan survei elektabilitas, lalu dijalankan dengan pemanfaatan bansos, dan diakhiri dengan Sirekap yang menunjukkan hasil Pilpres. Jika ini semua dapat dibuktikan dalam persidangan, maka tentu kepada paslon 02 akan disangsi berupa diskualifikasi. Tidak sampai di situ, sanksi kecurangan TSM itu berlanjut dengan sanksi pidana terhadap para pihak yang ikut serta di dalamnya. Demikian ulasan prediksi kali ini, semoga bisa memberi wawasan. Sampai jumpa pada ulasan prediksi berikutnya.